Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusril Indrawardana dari Sosiologi 2018A NIM 34 akan menjelaskan teori yang akan saya gunakan dalam penelitian saya, yaitu teori relasi kuasa Michel Foucault. Menurut Foucault, kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Foucault menyebut pengetahuan sebagai episteme, yaitu pengetahuan yang otoritatif atau pengetahuan yang lebih dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada zaman tertentu. Foucault lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis. Foucault memiliki nama lengkap yaitu Paul Michel Foucault. Michel Foucault adalah salah satu pemikir postmodernisme yang menyumbangkan ide dan pemikiran khas yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Analisisnya yang kritis dan tajam tentang berbagai hal, seperti sejarah, budaya, kekuasaan, dan pengetahuan mampu memberikan warna baru dalam pemikiran dan kajian ilmu sosial. Teori dan konsep yang ia paparkan dapat kita gunakan sebagai kacamata untuk melihat berbagai fenomena sosial, seperti konstruksi sosial, struktur kurikulum, politik, medikalisasi masyarakat, sampai seksualitas. Foucault menulis cukup banyak karya di bidang sosial humaniora yang sangat berpengaruh di abad 20. Dalam karyanya, Foucault banyak melahirkan pemikiran yang kritis dan kontroversial. Studi kritisnya terhadap institusi sosial seperti klinik, rumah sakit, penjara itu berpengaruh cukup luas. Pengagum Friedrich Nietzsche ini juga melakukan kritik terhadap pandangan tentang seksualitas. Mengenai karya dari Michel Foucault, tulisannya mengenai relasi pengetahuan dan kekuasaan mendapat banyak apresiasi di kalangan akademisi. Terdapat beberapa karyanya yang dipublikasikan, dan untuk karya-karyanya yang dipublikasikan dapat dilihat pada tayangan di slide. Melalui karya-karyanya tersebut, Foucault mengungkap berbagai ilmu yang jarang atau bahkan tidak tersentuh oleh para pemikir lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa ia sangat produktif dan serius dalam berkarya. Dari berbagai macam teori dan konsep yang disuguhkan dalam pemikiran Foucault, pada penjelasan ini akan lebih berfokus pada teorinya yang akan mengkaji terkait dengan kuasa guru dalam menentukan strategi kebijakan pendidikan pada murid di tengah pandemi. Pemikiran Michel Foucault tentang kekuasaan. Bagi Foucault, kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya properti atau posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang sangat beragam. Kekuasaan tidak berpusat pada satu atau beberapa objek lembaga saja, melainkan tersebar di mana-mana dalam setiap relasi sosial. Kekuasaan bukan sesuatu yang diraih lalu berhenti, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi dan terus bergerak. Dalam masyarakat modern, bentuk kekuasaan bukanlah sovereign power, melainkan disciplinary power. Disciplinary power bukan konsep kekuasaan berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif, seperti dalam sovereign power, melainkan bekerja untuk menormalisasi kelakuan di bidang relasi sosial. Proses normalisasi ini akan dihadapkan dan diinternalisasikan melalui proses pembiasaan dalam tubuh untuk kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku subjek, sehingga posisi subjek ketika telah dinormalisasi adalah sebagai kendaraan bagi kekuasaan. Menurut Foucault,
kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Dalam istilah lain, Foucault menyebut pengetahuan sebagai epidemis, yaitu bentuk pengetahuan yang otoritatif atau pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu pada suatu zaman. Episteme pada hal ini dipahami tidak lagi sekedar sebuah cara pandang dalam melihat adanya pemisahan antara benar dan yang salah, melainkan dipahami dalam ranah yang lebih praktis, yaitu pemisahan antara yang mungkin dan yang tidak mungkin, atau yang normal dan tidak normal untuk dilakukan atau dipikirkan oleh subjek. Terbentuknya episteme dalam masyarakat tentu melibatkan kekuasaan, sehingga praktik-praktik sosial subjek memiliki otonomi tertentu dan klaim atas kebenaran tertentu. Hal tersebut selaras dengan dalil dari Friedrich Nietzsche sebagai tokoh yang memengaruhi Foucault, bahwa tidak ada suatu kebenaran atau pengetahuan yang bersifat final dan universal. Kebenaran yang dibawa oleh sebuah episteme merupakan hal-hal atau nilai-nilai yang eksis pada suatu masa yang diakui secara otoritatif dan legitimate. Oleh karena itu, suatu episteme tidak berkembang secara evolutif dan linear, melainkan melalui proses pergeseran dari satu bentuk ke bentuk yang lain, secara fragmentaris dan otoritatif pada masa tertentu. Jika episteme ini tetap langgeng dan melembaga, maka ia akan menjadi sebuah rezim wacana. Rezim wacana inilah yang akan berimplikasi terhadap praktik sosial subjek, lebih khusus yaitu sikap, perilaku, dan tindak tanduk subjek. Fenomena sosial yang bisa dianalisis menggunakan teori relasi kuasa Foucault adalah kasus yang sedang saya analisis yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kuasa guru dalam memberikan pengajaran pada murid di masa pandemi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.